A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang kenapa harus ASI. Kenapa Adik Nazril? Karena ada yang disebut dengan kualitas hidup, ada yang disebut dengan kepuasan hidup, ada yang disebut dengan standar. Okay? Nah, standar seorang astagfirullahaladzim bentuknya. Standar seorang ibu adalah memberi ASI. Jadi ketika kita memberi ASI pada anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang tenang. Kita akan tumbuh menjadi pribadi yang terbaik. Itu tentang kualitas hidup. Sama seperti kalau kita sudah sholat, itu akan memberikan ketenangan karena itu kualitas hidup. Karena itu sebuah kewajiban yang sudah berhasil kita selesaikan, sudah berhasil kita tuntaskan. Nah, ketika seorang ibu tidak memberi ASI, jiwanya akan gelisah. Kegelisahan ini akan membawa banyak hal, ketidaknyamanan. Wujudnya bisa banyak hal. Jadi kenapa harus ASI? Demi diri kita sendiri, demi kebaikan bersama. Kenapa? Karena emosi seorang ibu jelas akan berpengaruh kepada emosi anak-anaknya. Kenapa harus ASI? Karena itu menunjukkan kita berusaha memberikan yang terbaik. Kenapa harus ASI? Karena kita terus berusaha. Dari tubuh kita yang keceng ini bisa jadi gemuk karena kita terus makan untuk memastikan ASI kita. Nah, itu berikan yang terbaik. Karena kita adalah orang yang menyukai kebaikan, karena kita adalah orang yang bertanggung jawab. Kenapa harus ASI? Karena kita butuh melakukan yang terbaik. Merupakan sebuah kebutuhan. Kenapa harus ASI? Untuk menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak kita. Kenapa harus ASI? Untuk memberikan teladan pada anak-anak kita, bahwasanya kita berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik, bahwasanya kita selalu menuju pada yang baik, bahwasanya kita berusaha. Nah, kenapa harus ASI? Ketika ASI, kita akan menjalin hubungan yang baik dengan anak kita. Kenapa harus ASI? Anak tidak ASI itu sulit, ya. Tulangnya bisa sakit sepanjang hidupnya kecuali sudah ditemukan dengan jalan keluarnya oleh Allah, atau faktor yang lain, paru-parunya terlalu basah, ya, atau kesehatan yang lain maksud saya. Bisa di setiap anak tidak sama, bisa jadi kecenderungannya berbeda-beda tergantung dari keadaan masing-masing. Itu mau kembangnya di tempat seperti apa, bagaimana pola kembangnya. Nah, ketika anak itu dalam kondisi yang tidak nyaman, tulangnya sakit semua misalnya, atau dia mudah sesak nafas, mudah lelah, ndak stamina ndak tinggi, kita akan terbeli dengan rasa kasihan, atau bisa jadi kita terbeli dengan amarah kita. Kenapa kok begitu? Kita menuntut anak kita, karena hidup memang harus dihadapi dengan kekuatan, tapi anak kita tidak melihatkan kekuatan. Nah, bisa jadi cara kita memompa anak kita bisa jadi dalam bentuk amarah, bisa jadi dalam bentuk sedih, bisa jadi juga karena kemampuan kontrol diri kita, kemampuan memahami hidup kita baik, kita juga mampu menunjukkannya dalam keadaan yang lebih baik, ya. Nah, jika tidak baik, maka itu digaruk dulu sama Nabila. Jika itu tidak baik, disitulah nanti akhirnya akan memicu hubungan tidak baik dengan anaknya. Jika kita sedih pun juga akan membuat hubungan anak-anak juga tidak baik, mereka tumbuh dengan jiwa melankolis pada akhirnya, itu juga bisa, okay? Nah, kenapa harus ASI? Itu adalah demi kebaikan bersama. Kenapa harus ASI? Karena semuanya mungkin. Kenapa harus ASI? Karena semuanya bisa diusahakan. Karena kita percaya pada kebaikan. Dimohon kami menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.